Dari raga-raga kecil inilah, kecintaan terhadap seni terpatri sejak dini. Inilah warisan Karuhun yang diturunkan dan menjadi identitas diri. Bimbingan diberikan dalam setiap latihan agar seni tradisi terus lestari. Inilah kisah para seniman yang merawat seni dari tanah Gegesik. Cirebon, salah satu daerah yang berada di pesisir pantai Jawa Barat. Hasil laut yang melimpah membuat wilayah ini dijuluki sebagai kota udang. Corak budaya masyarakat Cirebon merupakan perpaduan antara Jawa dan Sunda dan menyimpan sejarah besar penyebaran Islam. Di masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga memperkenalkan metode penyebaran agama Islam dengan pendekatan kesenian. Tarian topeng adalah salah satu media syiar yang digunakan pada masa itu. Terdapat satu wilayah yang hingga kini masih terus merawat warisan kesenian tersebut. Wilayah itu bernama Desa Gegesik Kulon, satu dari 14 desa di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Desa ini berjarak 30 km dari pusat kota Cirebon dengan jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Desa Gegesik Kulon memiliki luas wilayah 402 hektar. 300 hektar merupakan lahan pertanian, sementara sisanya adalah permukiman penduduk. Pada masa lalu, wilayah Gegesik, termasuk di dalamnya Desa Gegesik Kulon, merupakan wilayah perdikan pada masa Kesultanan Cirebon. Yang dimaksud perdikan adalah hak memanfaatkan tanah tanpa dipungut pajak. Namun, wilayah Gegesik diberi mandat untuk mengembangkan kesenian. Mandat itu diberikan pada masa Sultan Kanoman VII, yakni Sultan Komarudin yang berkuasa pada 1858 sampai 1873. Jadi itu diberi hak istimewa untuk mengelola sawah, karena Sultan kalangan Sultan ketika zaman Dendles sudah tidak bisa membiayai seniman. Sehingga banyak seniman-seniman yang keluar, kemudian diberi hak otoritas di beberapa daerah, yang lebih dominan itu di Gegesik. Jadi turunan-turunan dari Ki Konjem, kemudian turun ke bawah ke Kisojak, ya, ke Winda, kemudian ke Warsinta, ke Pawarsinta gitu ya. Kemudian timbul ke Kitimbul, ke Suganda, dan sampai ke Dalang Topeng Haji Juni, itu adalah turun-turunan yang nantinya menciptakan lagi kalangan-kalangan seniman leluhur mereka, dari leluhur mereka itu. Jadi di Gegesik itu banyak dari turunan si A, turunan si B yang berkumpul, dan profesinya hanya sebagai seniman. Gitu. Kesenian warisan leluhur di Desa Gegesik Kulon masih terjaga. Desa ini bahkan memiliki julukan Kampung Seniman. 5.700 jiwa penduduk desa ini sebagian besar berprofesi sebagai petani sekaligus seniman. Berangkat dari hal itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memasukkan Desa Gegesik Kulon dalam 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI pada 2021. Pemerintah menilai kedekatan masyarakat Gegesik Kulon dengan tradisi dan budaya dapat memajukan wilayah tersebut dan membuatnya dikenal secara lebih luas. Desa ini menawarkan wisata edukasi dan seni budaya di Kabupaten Cirebon. Dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, Desa Gegesik Kulon keluar sebagai juara kedua desa wisata terbaik untuk kategori konten kreatif. Nanti lebih kepada bagaimana dampak daripada program Jadesta ini atau desa wisata ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar
ya khususnya para pelaku ya, Pak. Pelaku di bidang kesenian dan juga mungkin di bidang kuliner dan segmen lainnya. Karena desa itu bukan hanya seniman saja. Ada sektor lain dan ada elemen-elemen yang lain. Minimal ikut nanti terangkat. Harapannya itu. Keberhasilan Desa Gegesi Kulon sebagai salah satu desa wisata terbaik itu rupanya tidak lepas dari budaya tradisional yang menjadi ciri khas. Ada 5 bentuk kesenian yang diangkat Desa Gegesi Kulon. Wayang kulit Cirebon dan tari topeng adalah 2 kesenian yang pertama kali masuk ke wilayah Gegesi Kulon. Warisan iya, identitas juga iya. Karena di sini di Gegesik, seniman itu kebanyakan turun-temurun. Dari adanya pelaku seni yang turun-temurun di Gegesik ini, dilakukan secara terus-menerus menjadi identitas sampai di sini. Bahwa Gegesik banyak seni-seni yang berkembang. Dan terus seni kreatifnya juga berkembang untuk mendampingi seni-seni klasik yang telah ada semenjak dulu. Seiring dengan berjalannya waktu, ragam kesenian lain masuk dan berkembang. Di antaranya seni musik gamelan Prawa, pelok, dan rampak kendang. Selain seni tari dan musik, ada juga seni yang masih lestari di desa wisata ini, yaitu tata sungging wayang kulit yang dikenalkan oleh seorang penyungging yang kini sudah berusia senja. Jadi minta bantu pemerintah, ya ayo pada belajar padanya gratis tanpa bayar. Pumpung kulai masih urip. Lamun kulai nang Cirebon kita wis mati lah menan kaya sudah meninggal. Cirebon kelangan jejak, kelangan narasumber, takon yang siapa. Satu dari 2 seniman pembuat wayang kulit gagrak Cirebon yang masih aktif di Desa Gegesi Kulon adalah Sawiyah atau yang akrab dipanggil Pak Iyah atau Ki Sawiyah. Usianya menginjak 72 tahun pada 2022. Usia boleh lanjut, namun semangat Ki Sawiyah tetap muda. Teriknya cuaca Cirebon tak menyurutkan semangat Ki Sawiyah untuk membuat wayang kulit Purwa Gagrak Cirebon atau gaya Cirebon. Ki Sawiyah memang tumbuh bersama wayang kulit Cirebon. Ketika masih duduk di bangku sekolah rakyat di Gegesi Kulon, ia kerap menonton pementasan wayang kulit. Di tahun 1960 itu sudah senang sama wayang. Senang sama wayang. Ya niat pertunjukan di balai desa, jadi setiap tahun kan satu desa kan 3 kali pertunjukan, berarti 3 kali 4 kan 12 pertunjukan. Nah itu masih banyak di antara orang hajatan, orang pesunatan itu pada nanggap wayang. Siangnya topeng, malamnya wayang kulit. Pengalaman menonton wayang sejak 1960-an itu membuat Ki Sawiyah berkeinginan untuk membuat wayang sendiri. Ia pun mulai membuat wayang dari kertas dan belajar membuat wayang dari seorang perajin wayang dari keraton bernama Ki Maruna. Pengalaman beliau dikatakan senior itu karena satu dari pengalaman beliau ketika berproses. Udah cukup lama, sekarang mungkin usianya udah 70 tahunan. Ketika saya ke sana masih 69, 68 gitu. Nah, pengalaman beliau tentu ya berguru ke Ki Maruna ya, Ki Maruna, kemudian bersama-sama dengan Ki Lesek, bersama-sama dengan Ki Rastika gitu. Pengalaman beliau begitu sangat memegang prinsip-prinsip keseni rupaannya yang kita kagumi ini. Jadi masih menggunakan gaya klasik lah gitu ya. Dia meniru wayang-wayang yang terdapat di keraton biasanya. Jadi tidak mau dia melihat
wayang dari bibitnya itu, babonnya itu dari yang lain. Dia selalu akan datang ke keraton. Menurut Kisawiyah, ada sejumlah tahapan dalam membuat wayang kulit. Bahan utama wayang kulit adalah kulit kerbau. Kulit yang digunakan bukanlah kulit kerbau sembarangan, melainkan harus dari kerbau yang sudah tua. Kulit kerbau tua akan tampak lebih cerah jika dibandingkan dengan kerbau berusia muda. Proses berikutnya adalah pembentukan pola di kulit kerbau itu. Pola disesuaikan dengan bentuk atau karakter tokoh pewayangan. Kemudian, ia masuk pada proses tatah, yang berarti memahat. Dengan menggunakan alat khusus ini, satu persatu pola yang sudah dibentuk akan dibentuk sesuai pola. Saya sedang belajar mentatah ya Ki ya. Mentatah itu sederhananya adalah membolongi atau membuat apa ya istilahnya lubang-lubang di dalam wayang kulit cerbonan yang Ki Sawiyah ini biasa buat. Susah loh, tidak mudah membuatnya karena memang butuh keahlian khusus, terutama kejelian mata. Jadi memang karena sudah ada pakem-pakemnya, sudah ada ketentuannya di setiap setiap tokoh. Jadi memang harus dibolonginya secara mendetail seperti ini. Tidak hanya membolongi yang begini saja, tapi juga ada teknik, terutama dalam memegang alat seperti ini. Jadi memang orang biasa nampaknya akan kesulitan seperti saya, tapi kalau misalkan maestronya ini udah luar biasa sekali. Usianya berapa, Bah? 72 tahun. 72 tahun, tapi matanya masih awas. Keren. Setelah ditata, wayang kulit ini masuk ke proses berikutnya, yakni sungging atau pewarnaan. Pemberian warna juga disesuaikan dengan karakter wayang. Kisawiyah masih setia pada tradisi leluhur dengan menggunakan pewarna dari serbuk. Ia mengakui bahwa cara ini memang kuno, tetapi dengan begitu mutu dan identitas wayang kulit Cirebon tetap terjaga. Sekarang sudah pindah ke mobil. Dalam proses pembuatan wayang, Sawiyah selalu menuntut dirinya sendiri untuk membuat wayang sebagus mungkin. Ia membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan satu tokoh wayang. Semangat Kisawiyah untuk membuat wayang kadang tergerus dengan sedikitnya anak muda yang mau belajar membuat wayang. Meski begitu, Sawiyah mengaku cukup beruntung. Saat ini ada 10 murid yang mau belajar darinya. Ia khawatir ketika semakin sedikit orang yang berminat membuat wayang, tidak ada lagi yang akan meneruskan jejaknya dalam tatah dan sungging wayang kulit Gagrak Cirebon. Tadi minta bantu pemerintah, ya ayo pada belajar padanya gratis tanpa bayar. Pumpung kulai masih urip. Lamun kulai nang Cirebon kita wis mati lah menan kaya sudah meninggal. Cirebon kehilangan jejak, kehilangan narasumber, takon yang saparapan. Yang Cirebon itu. Karena Pak Cirebon itu selangkah mau ngerti nang masalah wayang. Cuman 2. Di Duku Bundang 1, di Gegesik 1. Salah satu murid Kisawiyah adalah Evan. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Gegesik ini sudah mulai menggeluti seni tatah sungging sejak 2018. Kecintaan Evan terhadap pembuatan wayang muncul dari sosok Kisawiyah yang tinggal tak jauh dari kediamannya. Diakui Evan, membuat wayang memang sulit. Akan tetapi, ia berkeyakinan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemampuannya akan terus terasah. Keberanian Evan untuk mempelajari pembuatan wayang juga diawali dari keprihatinannya karena hanya sedikit generasi muda yang mau mempelajari seni tradisi ini. Pemuda zaman sekarang kan udah mulai berkurang minatnya. Nah, oleh karena itu saya memberanikan diri lah. Apalagi kan Kisawiyah kan udah umurnya lanjut usia gitu. Kalau bukan seorang pemuda ya siapa lagi untuk meneruskan atau sungging wayang kulit. Nggak susah ya? Ya kalau udah dipelajarin sih nggak butuh proses gitu. Tidak ada paksaan bagi Evan untuk belajar membuat wayang. Karena menurut Kisawiyah, sebelum belajar membuat wayang, harus tumbuh dulu rasa cinta terhadap wayang kulit itu sendiri. Yang penting cinta dulu, senang duwe niat ya.
Kalau diajak-ajak ayo belajar wayang, lah pun ditadi kowe. Sang utama cinta dulu, senang dulu sama wayang, nembe belajar, ayo belajar wayang. Punya minat sendiri, susah kalau dipaksa-paksa. Sawiyah berharap di masa yang akan datang semakin banyak anak muda yang mau belajar seni tatah sungging wayang agar kesenian ini tetap lestari di masa depan. Gegesik Kulon yang kini memiliki julukan kampung seni di wilayah Cirebon memiliki sekitar 20 tempat pelatihan kesenian atau sanggar. Salah satu sanggar yang berada di Gegesik Kulon adalah Sanggar Sapta Arja. Sanggar ini berfokus pada pelatihan tari tradisional, salah satunya tari topeng Cirebon aliran Gegesik. Sanggar Sapta Arja yang berdiri pada 2021 memang masih terbilang sederhana. Sanggar ini memanfaatkan teras rumah warga desa Gegesik Kulon bernama Rokani. Rokani adalah pemilik dan pelatih di sanggar ini. Wanita kelahiran 1984 ini mulai menari pada usia 12 tahun. Ketertarikannya terhadap seni tari muncul ketika ia melihat seseorang membawakan tari topeng aliran Gegesik. Bakat dan kemampuannya tidak ia simpan sendiri. Rokani sadar, ilmunya harus ia bagikan agar ada yang meneruskan tradisi tari topeng. Maka, sejak 2019, Rokani mulai menjadi pelatih tari bagi anak-anak. Usaha Rokani untuk mengenalkan tari topeng Cirebon aliran Gegesik bermula ketika ada seorang anak di desanya meminta diajari menari. Pada saat itu, ia belum mendirikan sanggar. Ketika itu, Rokani dan anak tersebut berlatih menari di dalam rumah. Lambat laun, ketertarikan anak-anak di desanya terus meningkat. Akhirnya, pada 2019, muridnya bertambah menjadi 7 orang dan terus bertambah hingga kini menjadi 30 orang. Kalau yang saya lihat, saya merasa bangga, Mas. Justru lebih bangga dan terharu gitu loh. Melihat semangat mereka. Soalnya zaman dulu itu jarang sekali loh, Mas. Yang ini maksudnya anak-anaknya bersemangat seperti itu dan dukungan orang tuanya juga benar-benar hebat. Dulu saya pengen belajar pun itu susah sekali. Alhamdulillah, makanya sekarang saya pengen ngajarkan ke anak-anak supaya mereka itu jangan seperti saya dulu mau belajar itu susah. Salah satu murid Rokani yang termuda adalah seorang anak laki-laki bernama Arzan K. Gilang Erlangga yang biasa disapa Mas Gilang. Gilang dapat dikatakan sebagai salah satu murid terbaik yang dimiliki Rokani. Melihat sang ibu pernah menjadi penari topeng, Gilang pun termotivasi untuk mempelajarinya. Dalam sepekan, Gilang berlatih sebanyak 2 kali sepulang bersekolah di taman kanak-kanak. Gerakan tari topeng yang tegas pada setiap bagiannya membuat Gilang beberapa kali meraih gelar juara dalam lomba tari topeng Cirebon. Ya, tadi saya sudah melihat sesi latihan dari anak-anak Gegesik Kulon
menari tari topeng. Ini adalah penerus-penerus yang kemudian nantinya akan menularkan ilmu terkait dengan tari topeng asal Cirebon yang punya gaya gegesik tersendiri. Salah satunya adalah Mas Gilang. Mas Gilang, mau tanya dong, sudah belajar tari topeng tuh sejak umur berapa? 4 tahun, 4 tahun. Sekarang usianya berapa? 6 tahun. Sudah 6 tahun. Jadi memang sudah 2 tahun belajar ya. Kenapa mau belajar tari topeng, Mas Gilang? Suka Suka. Selain suka, kenapa? Melihat siapa akhirnya mau belajar topeng? melihat lomba topeng. Melihat lomba topeng. Pernah ikut lomba? Belum. Katanya udah pernah loh. Udah Udah pernah ya. Juara berapa? 1. Juara 1. Aduh. Nah, ini cita-citanya ke depan memang mau terus menari atau gimana? Terus menari. Terus menari. Menari topeng. Kenapa tuh? Suka? Suka. Suka ya. Akan terus belajar. Gaya yang paling suka tuh apa? Tarian apa? Kelana. Kelana. Kenapa? Suka banget. Suka banget. Mengenalkan anak-anak kepada tari topeng Cirebon aliran gegesik tidak mudah. Menurut Rokani, kesabaran melatih menjadi hal utama yang perlu dipersiapkan. Hal itu dimaknai Rokani sebagai bentuk tanggung jawab untuk meneruskan tongkat estafet para leluhurnya melestarikan kesenian di wilayah Gegesik Kulon. Sunan Bonang Sunan Gunung Jati. Pagelaran wayang kulit ini mengisahkan seorang tokoh pewayangan bernama Gatot Kaca. Gatot Kaca memiliki sifat pemberani, teguh, tangguh, cerdik, dan memiliki rasa tanggung jawab. Gatot Kaca juga merupakan tokoh pewayangan yang disukai sang dalang, yakni Bimo Nugroho. Bimo adalah seorang dalang cilik berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 sekolah dasar di Gegesik Kulon. Ketertarikan Bimo terhadap wayang sudah mulai muncul ketika berusia 4 tahun, ketika melihat sang ayah yang merupakan seorang dalang wayang kulit Cirebon, Ki Suryono. Sejak itu, Bimo belajar mendalang dari sang ayah. Pas pertama kali dibelajarin bapak. Tuh. Bimo minta sendiri atau disuruh bapak? Minta sendiri. Gimana waktu itu minta ke bapak? Bapak, saya ingin kayak bapak, ingin berwayang. Dan bapak langsung melatihkan. Respon bapak dulu gimana? Oh ya, sekarang ambil wayang. Terus dilatihin, ambil gamelan, dilatih. Sekitar 7 tahun sudah, Bimo belajar mendalami kesenian wayang kulit. Ia bercerita, seorang dalang tidak bisa langsung duduk dan memainkan cerita. Ada sejumlah proses yang harus dilakukan, mulai dari memahami cerita, mengenal tokoh-tokoh pewayangan, dan memahami musik pengiring pementasan. Itulah proses yang dilakukan Bimo atas perintah sang ayah. Bimo menjadi salah satu bukti regenerasi kebudayaan di desa Gegesik Kulon. Namun menurut ayahnya, Ki Suryono, saat ini minat generasi muda untuk melestarikan kesenian masih kurang. Agar anak-anak tertarik berkesenian, Ki Suryono melibatkan mereka dalam setiap pertunjukannya. Saat ini, ada 12 anak muda yang menjadi muridnya. Usianya mulai dari 7 tahun sampai 20 tahun. Kepuasan saya ketika anak muda, generasi muda tidak lupa budayanya sendiri. Proses pelestarian sejumlah kesenian yang berkembang di desa Gegesik Kulon tak hanya berfokus pada regenerasi, tapi juga pada upaya menjadikan potensi wisata budaya ini sebagai pembangkit ekonomi kreatif warga desa. Lebih ke arah pembangunan manusianya, Pak. Dalam hal kita menjaga seni budaya generasi sekarang, mudah-mudahan kita menjaga kearifan lokal juga, kita menjaga silaturahim, dan minimal
untuk lebih mengenal bahwasanya nenek leluhur kita, warisan kita di bidang seni yang ada di Desa Gesekulon itu masih terjaga. Pemerintah Kabupaten Cirebon menilai potensi wisata seni budaya Gegesik Kulon perlu dikembangkan dan dimaksimalkan, termasuk dari sisi pemasaran. Pemkab Cirebon siap membantu dan memfasilitasi. Kita mungkin akan kelola oleh Pemda ya, untuk event-event di sana apa saja, acaranya setahun kita jadwalkan untuk kegiatan kesenian di sana, dan tentu ini akan menarik wisatawan dan akan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Cirebon. Kearifan lokal yang dimiliki Desa Gegesik Kulon merupakan sebuah aset bangsa yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Kegelisahan akan miskinnya penerus tradisi terus dilawan desa ini dengan penuh keberanian.